Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana upaya-upaya dari kaum Ba'alawi di zaman dulu, yaitu pada masa Syarif Aunur Rafiq, yang merupakan seorang Amir Mekah pada saat itu, di mana beliau ini disifati dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan ada 3 risalah, ada 3 surat yang menunjukkan bagaimana keburukan-keburukan dari Syarif Aunur Rafiq atau Amir Mekah. Dan tentu ketika kita menelusuri tentang bagaimana kehidupan dari Syarif Aunur Rafiq itu, ketika lahirnya saja itu, ketika walimatu tasmiyah, ya, beliau itu dihadiri oleh Said Ahmad Zaini Dahlan, dan itu diabadikan oleh Said Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Khulasatu Al-Kalam fi Umarai Baladillahil Haram, di mana menceritakan tahun 1346, ya, itu beliau menghadiri walimatu tasmiyahnya Syarif Aunur Rafiq. Dan tentu sudah ada sebuah tesis penelitian tentang bagaimana ketokohan dari Syarif Aunur Rafiq, begitu juga dengan dan kaitannya dengan Daulah Utsmaniyah atau dinasti Turki Ottoman dan para pejabat-pejabatnya di Hijaz. Nah, di mana di sana terdapat sebuah keterangan bahwasanya Syarif Aunur Rafiq itu, apa bahasanya sekarang itu, di framing sebagai sesosok orang yang buruk, sangat buruk, dan tidak ada kebaikannya sama sekali. Padahal ketika melihat bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana penghormatan beliau kepada para ulama, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi meskipun demikian, karena beliau ini menolak dari beberapa kalangan Habib Ba'alawi, yang diantaranya adalah seorang Habib dari keluarga Bafaqih yang menikah dengan seorang syarifah. Nah, ini keterangannya tidak terlalu jelas syarifahnya itu siapa. Yang kemudian beliau itu memaksa kepada Habib itu untuk menceraikan istrinya karena dinilai tidak kufu begitu. Kemudian di sisi yang lain, bahwa untuk kalangan Ba'alawi sendiri itu tidak boleh menggunakan gelar Sayyid, ya, dengan larangan yang begitu keras, begitu parah. Kemudian juga bahwa mereka itu tidak boleh menggunakan gelar Sayyid bahkan di dalam acara-acara resmi atau non resmi, atau bahkan dalam tulisan itu pun juga tidak boleh untuk menggunakan gelar Sayyid. Nah, tentu hal ini membuat dari kalangan Ba'alawi itu marah besar, sehingga ada beberapa dari kalangan mereka yang menuliskan sebuah surat, sebuah risalah yang sengaja dikirim ke Hindia Belanda. Kemudian surat atau risalah tersebut itu diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, bahasa daerah, ya, bahasa Melayu lah ya. Kemudian dicetak dan disebarkan secara majanan atau secara gratis. Lalu, dan tentu keterangan ini terdapat dalam penelitian tersebut, ya. Syarif Aunur Rafiq wa alaqatuhu bil Utsmaniyin, ya, Samir Al-Hasani. Dimana ketika mengutip atau mengomentari sebuah kitab yang berjudul Mir'atul Haramain, ya, Mir'atul Haramain karya dari Rifat Basha, itu menggambarkan bagaimana sosok dari Syarif Aunur Rafiq itu sangatlah buruk, tidak ada kebaikannya sama sekali begitu. Nah, sehingga di sini untuk di daerah Jawa, ya, itu dicetak tadi itu yang saya sampaikan. Dan tentu
dengan adanya penyebaran atau framingan-framingan buruk tersebut kepada sosok dari Syarif Ainur Rafiq tentu memiliki pengaruh yang besar. Dan tentu mereka ini ya itu mengharapkan agar Hijaz yang mencakup kota Mekah dan Madinah itu dikuasai oleh Eropa. Dan usut punya usut ya, dan usut punya usut bahwasanya hal itu bukanlah tanpa sebab. Ya karena memang tadi Syarif Ainur Rafiq itu sering bersinggungan dengan kalangan Balawi, kemudian yang menurut mereka itu adalah kalangan ulama dari kalangan Balawi, itu tidak diterima oleh Syarif Ainur Rafiq, status sayyidnya pun ditolak oleh Syarif Ainur Rafiq. Ya sehingga mereka yang menanamkan sehingga mereka itu memframing agar Syarif Ainur Rafiq itu yang merupakan sosok yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Artinya framingan seperti ini itu sudah terjadi 125 tahun yang lalu kurang lebihnya. Meskipun demikian, surat tersebut itu pun juga dikirimkan kepada Sultan Abdul Hamid. Ya, Sultan Abdul Hamid yaitu sultan terakhir untuk dinasti Turki Ottoman. Nah, tetapi ditolak ya, karena memang Sultan Abdul Hamid itu memberikan kepercayaan yang penuh kepada Syarif Ainur Rafiq tentang apa saja yang beliau lakukan, bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Syarif Ainur Rafiq. Nah, sehingga itulah upaya-upaya framingan yang dilakukan oleh oknum-oknum Balawi saat itu untuk membunuh karakter dari Syarif Ainur Rafiq dengan dengan nama atau dengan satu slogan yang berjudul kriminalisasi ulama. Karena memang di dalam kitab tersebut atau Dujijul Qaun min Fadai'i Aun, dan itu bisa ditelusuri ya. Dan itu pun juga dikutip di dalam sebuah kitabnya Habib Balawi yang berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Ya, di sini itu ada bahwa Syarif Ainur Rafiq itu sampai mentakzir kepada seorang Habibil Faqih sebanyak 300 kali cambukan, ya kan? Kemudian melarang kalangan Balawi itu untuk menggunakan gelar Sayyid. Ya, dan seterusnya lantaran Habib Faqih ini itu menikahi seorang syarifah. Nah, artinya untuk gelar untuk penyematan gelar Sayyid kepada kalangan Balawi itu ya tidak diterima oleh Syarif Ainur Rafiq begitu. Ya, itu bisa ditelusuri di sini. Kemudian ternyata ya di akhir dari risalah yang ditulis oleh Habib Muhammad Baqir bin Abdurrahim Ba'lawi. Nah, ini keluarganya atau famnya itu tidak disebutkan ya di dalam kitab ini. Bahkan tidak dikenal itu siapa Muhammad Baqir Ba'lawi itu siapa ya. Tetapi di sini ternyata usut punya usut bahwa Habib Baqir Ba'lawi itu ya ingin diakui bahwa dirinya ini adalah sebagai dzurriyah, sebagai as-sadatul asyraf begitu. Makanya di sini dalam akhir risalah yang ditulis oleh Muhammad Baqir Ba'lawi bin Abdurrahim Ba'lawi ya, itu di akhir risalahnya itu sangat memuji akan nasabnya Ba'lawi. Maka di sini disebutkan ya, amma sadatul alawiyun fa innahum ahmadut talibiyyin siratan wa atharuhum sariratan. Adapun para Habib Ba'lawi, maka sesungguhnya mereka itu adalah keturunan dari Ali bin Abu Thalib yang paling terpuji sejarahnya atau perilakunya, perangainya. Wa atharuhum sariratan, dan Ba'lawi itu adalah yang paling suci hatinya. Wa aghrazuhum hikmatan, dan hikmah mereka itu adalah yang paling dalam. Wa aufahum zimmatan, dan mereka itu adalah orang yang paling menepati janji. Wa azkahum haqiqatan, dan hakikat mereka itu adalah yang paling suci. Wa aqwamuhum tariqatan, dan tariqah mereka itu adalah yang paling lurus. Kemudian wa inna lahum fi nasabihimul muallafatil mufidah, dan sesungguhnya di dalam nasab mereka itu memiliki sesungguhnya ya
dalam nasab mereka, mereka itu memiliki banyak karangan-karangan yang berfaedah. Wal musyajjaratil adidah, dan memiliki pohon-pohon nasab yang banyak. Yatalaqaha nujabaul auladi wal ahfad, di mana karangan-karangan mengenai nasab, sejarah-sejarah nasab, atau pohon-pohon nasab itu diterima oleh anak dari leluhurnya, cucu dari kakeknya, an kiramil abai wal ajdad, dari leluhur-leluhur yang baik dan kakek-kakek yang mulia. Hatta waqa'al ijma'u ala dhabti usulihi wa furu'ihi, sehingga terjadilah ijma', ya, kesepakatan akan rapihnya leluhur-leluhur Habib dan juga cabang-cabang Habib. Wattafaqatil ummatu ala jam'i afradihi wa tashihi jumu'ih, sehingga umat Islam itu, ya, sepakat akan pengumpulan dari masing-masing kalangan Ba'lawi dan juga membenarkan perkumpulan-perkumpulan mereka. Ngeri. Lakin al-gharabah, tetapi ada yang aneh. Wal ajabul ujab, dan sesuatu yang membuat takjub. Wal amrul ladzi haraf fi ta'wilihi ulul albab, dan juga ada satu urusan, satu perkara di mana orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu menjadi bingung untuk mentakwilkannya, yaitu apa? Wa huwa sukutud daulatil aliyah an mithli hadhil umuril jariyah bimar'a wa masma'in min wazifiha, yaitu diamnya pemerintah Daulah al-Aliyah, yaitu dinasti Turki Ottoman, dari seperti perkara-perkara yang sudah berlaku ini, ya, padahal mereka sudah melihatnya, menyaksikannya, sudah mendengarkannya dari para pejabat-pejabat tersebut. Oke. Kemudian, wa ma adunnu ad-daulata tajhalu anna bil gharb aktsaru min 12 milyun minal muslimin. Dan saya tidak menyangka bahwasanya dinasti Ottoman itu tidak mengetahui bahwa di barat sana itu banyak atau lebih banyak dari 12 juta muslimin, di mana mereka itu dipimpin oleh golongan keturunan Sayyidina Hasan, di mana mereka itu taat dalam melaksanakan perintahnya, tunduk kepada kerajaannya, dan mereka membantu orang-orang yang mereka tolong, yang menjadi kawan mereka. Wa yu'adu naman ada, dan mereka akan memusuhi siapapun yang dimusuhi olehnya. Sehingga, dan juga wa anna bil yamanil maimun wal hindi wa jawa wa afriqiya wa majawara tilkal jihad aktsaru min 150 milyunan minal muslimin julluhum syi'atun wa muriduna wa talamizatun lis-sadatil alawiyyin muntashirun bainahumul an min nafsis sadatil alawiyyin akthar min 25 alfi nafsin ala ikhtilafi tabaqatihim. Dan juga baik itu di Yaman, di India, di Jawa, di Afrika, dan daerah-daerah yang mendekati negeri-negeri tersebut, itu terdapat lebih dari 150 juta muslimin, yang mana mereka itu merupakan Syiah, merupakan golongan, wa muridun, para murid, wa talamidah, dan santri-santri lisadatil alawiyyin, bagi kalangan Ba'lawi. Muntashirun bainahumul an, di mana sudah tersebar di antara mereka sekarang, min nafsis sadatil alawiyyin, dari kalangan Habib Ba'lawi, aksar min 520 alfi nafsin ala ikhtilafi tabaqatihim, itu lebih banyak dari berapa ini? 25.000 jiwa. Artinya klaim seperti ini sudah ada dari 125 tahun yang lalu. Jadi semua, ya, penduduk Indonesia itu 125 tahun yang lalu itu merupakan Syiah. Merupakan golongan lah, ya, bukan Syiah yang ideologi, bukan. Merupakan golongan kibin-kibinnya Habib, atau murid-muridnya Habib, ya, atau santri-santrinya Habib. Itu diklaim semuanya, dan ini ada pada surat ini. Nyarinya framing-framing yang seperti ini untuk menunjukkan, mereka ini luar biasa loh. Ya, glorifikasi, membesar-besarkan diri, seolah-olah pengikut mereka itu jutaan, padahal ini tahun 1900-an. 1900-an Masehi.
Ya, 124 tahun yang lalu kurang lebihnya ya. Itu sudah diklaim seperti itu dan ini memang sengaja disebarkan. Sengaja disebarkan di Nusantara, ya, dicetak, diterjemahkan, disebarkan di kalangan ulama, ya sehingga jelas dengan ini maka kebencian masyarakat kepada Syarif Aun itu yang menjadi-jadi. Dan itulah persis dengan seperti apa yang kita saksikan pada hari-hari ini. Kalau kita menengok, katakanlah 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu lah, bagaimana para kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu sering dicaci maki itu oleh Habib. Islam Nusantara dikatakan sesat. Kiai Said Akil Sirot itu dikatakan Syiah, dikatakan liberal, dikatakan sesat. Ya, istana iblis. Belum lagi presidennya itu dijelek-jelekin. Kenapa sekarang itu tidak muncul? Ya, cacian-cacian makian yang seperti itu. Ya tadi itu. Buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Yang terjadi di masa lalu itu terjadi juga sekarang. Kalau masa lalu mereka menggambarkan seolah-olah ulama-ulama mereka itu dikriminalisasi, maka tahun-tahun kemarin sudah kita saksikan juga dengan membawa label kriminalisasi ulama. Padahal ulamanya yang kriminal. Ulamanya saja yang kriminal, bukan kriminalisasi ulama. Lalu kemudian menyalah-nyalahkan pejabat pemerintah, menyalah-nyalahkan polisi misalkan. Ya memang mereka itu kriminal begitu. Bukan salahnya pemerintah, bukan salahnya keamanan. Ya, jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa pola-pola seperti ini memang harus dipelajari agar menjadi satu pelajaran agar ini tidak terulang lagi. Karena kalau dulu framingnya itu adalah melalui surat kabar yang kemudian diterjemahkan, disebarkan kepada kalangan masyarakat, kepada kalangan para ulama, kepada kalangan para kiai. Nah, kalau sekarang itu melalui medsos dengan menggambarkan emang kapan antara habaib dengan para kiai ya itu pernah bermusuhan. Lihat aja 10 tahun yang lalu bagaimana kiai-kiai Nusantara itu dikatakan sebagai kiai yang sesat, kiai yang liberal, ya kan? NU dicaci maki. Nggak ingin ke sana itu. Aduh, kibin. Udah itu aja lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.